diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar mengajar. Nah anak-anak, pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu pembelajaran tema berapa nak? Oh, temanya tema 6. Apa sih itu tema 6 ya? Tema 6, indahnya negeriku. Kemudian subtema berapa hari ini nak? Subtema 2, yaitu apa? Masih ingat? Nah, keindahan. Ada siapa tuh yang jawab? Keindahan alam negeriku. Hari ini kita akan belajar, yaitu pembelajaran keberapa nak? Ketiga, ya, sesuai di papan Ibu tulis. Hari ini adalah pembelajaran ketiga. Hari ini coba kalian buka. Sudah dibuka bukunya, halaman berapa itu nak? Halaman 48. Sungguh indah pemandangan hutan Kalimantan. Yuk kita lestarikan hutan itu. Nah, Indonesia merupakan negara yang terletak di bawah garis khatulistiwa. Maka dari itu membuat negara kita kaya akan tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman di dalamnya ya. Nah, wilayah yang mana di Indonesia ini wilayahnya sangat luas, baik pemandangan yang indah, yaitu pada hari ini tentang pemandangan hutan yang ada di Kalimantan. Sungguh indah pemandangan hutan yang ada di Kalimantan. Yuk kita lestarikan. Nah, Indonesia berada di bawah garis khatulistiwa. Maka saking luasnya negara kita, di dalamnya banyak apa aja? Coba. Ibu tanya, Satrio, tumbuhan yang ada di hutan itu tumbuhan apa aja nak? Ada pohon apa? Pohon pinus, betul apa salah nak? Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar yang ada di buku itu. Di situ ada hutan Kalimantan. Nah, anak-anak sudah mengamati? Sudah. Gambar apa itu? Hutan Kalimantan. Iya, anak-anak coba perhatikan. Ibu juga punya gambar nih di papan. Lihat, ada gambar apa sih nak? Siapa yang pernah ke hutan? Pernah? Belum pernah. Sekarang ibu mau tanya, apa sih itu hutan nak? Coba, coba Nata, mana Nata? Nata, apa sih hutan itu? Tempat berlindungnya hewan-hewan. Ada yang mau tambahin? Nadia apa? Tempat berlindungnya hewan-hewan dan tumbuhan. Ini adalah contoh hutan yang ada di Kalimantan. Ini adalah contoh hutan tropis. Kemudian ada lagi ini hutan hujan tropis Gunung Kerinci yang mana ada di Jambi. Berikutnya lihat ada lagi, ternyata bukan hanya di Kalimantan nah, di Jakarta tempat kita tinggal ini, yaitu ada hutan bakau Muara Angke, Jakarta sana kan. Jadi ada di Jakarta juga punya hutan-hutan bakau. Nah ibu mau tanya, ada tidak yang tahu apa sih gunanya hutan bakau itu? Hutan bakau nah yang ada di mana? Oh iya, supaya tidak erosi. Air apa sih yang dierosi di sana? Oh di laut, bagus. Anak-anak, coba diamati. Ini adalah gambar apa sih? Pembakaran hutan. Terus apa sih yang terjadi kalau hutan ini sudah terbakar nak? Jadi gundul. Apalagi selain hutan jadi gundul?
tidak? Ada. Coba Nata, apa yang ingin kamu ketahui? Apakah semua hewan langka dan tumbuhan langka semua hidupan? Oh iya, ada lagi? Hewan, tumbuhan. Hewan, tumbuhan. Itu. Terus kalau yang non hayati, contohnya. Ya coba sekali lagi ini, Sabita. Tanah, air, batu, tanah sudah tadi, apa lagi? Angin yang ada di situ boleh, apa lagi? Banyak ya tadi ya? Batu. Yuk anak-anak, karena anak-anak sudah tahu tadi sumber daya alam berupa dari pohonan berupa kayu di sini dijadikan sebagai alat permainan kasti. Sekarang anak-anak, yuk kita sama-sama keluar untuk melakukan permainan kasti. Anak-anak tidak perlu lari ya, jalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar permainan bola kasti. Tahu permainan bola kasti? Yaitu antara bola dan kayu menggunakan dua alat ini karena alat ini ya untuk kelengkapan permainan bola kasti. Nah, ya. Anak-anak ada yang tahu nggak bola terbuat dari apa? Ya. Dari karet. Terbuat dari itu kan? Ya, kemudian kita menggunakan alat bantu. Ini apa namanya? Kayu atau tongkat pemukul terbuat dari kayu. Ada yang bertanya? Ya. Itu kan terbuat dari kayu. Ya. Apakah bisa dibuat dari bahan lain? Misalnya apa? Dari besi. Wah jangan, besi bahaya karena berat. Apalagi misalnya dari paralon. Dari bambu bisa, dari bambu. Kalau dari paralon nanti pecah. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Oh, dalam satu regu permainan kasti 12 orang pemain. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu. Tapi ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan ke teknik permainan kasti. Kita langsung ini berdiri, yang di sini berdiri, melempar dan menangkap. Bisa melempar semua kan? Bisa. Siapa yang tidak bisa berarti lempar kalau jarak dekat dari bawah, kalau jauh lewat atas. Sekarang hadap kiri kanan gerak, kamu hadap kiri, kamu hadap kanan, hadap kiri. Ada berpasangan berarti ya. Ya. Nah, kamu saya kasih bola satu. Lempar bola ke depan muka temannya. Nah, ayo. Ya, bisa kan? Ya, silakan. Tinggi. Nah, cukup. Tadi kamu sudah melihat teknik permainan apa? Apa? Pak, bagaimana cara pergantian regunya, Pak? Pergantian pemukul. Iya. Regu pemukul jadi regu penjaga jadi regu pemukul. Nah, ya. Ini kan cara mematikannya berarti kan? Nah, cara mematikannya yaitu dilempar mengenai anggota tubuh badannya, kecuali muka, kepala, itu karena berbahaya ya. Nah, tanya apa? Kalau kena badan kalah. Hah? Kalau kena badan kalah. Kena badan? Sah? Hah? Kalah. Bukan kalah, sah.
Lagi yang mau tanya? Yo, ada lagi yang mau tanya? Hah? Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada yang mau tanya, Pak Guru kira cukup untuk hari ini mengenai permainan kasti. Terima kasih dan Pak Guru tutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak, baru saja kalian telah melakukan permainan kasti. Apakah anak-anak menyukainya? Siapa yang sudah tahu cara memainkan kasti? Iya, bagus. Jadi anak-anak sudah tahu. Apa nama alat pemukulnya tadi, Nak? Tongkat ya, tongkat pemukul. Baik. Jasmine, ada apa sayang? Ibu kalau pengen melestarikan hutan kan harus tebang pilih. Apa sih artinya tebang pilih? Oh iya, temanmu ada yang nanyakan masalah pelajaran tadi pagi tentang hutan, Nak. Katanya apa sih tebang pilih itu? Coba, Baby bisa menjawab. Apa itu, Baby? Tebang pilih adalah menebang pohon dengan memilih pohon yang akan ditebang. Biasanya pohon yang sudah tua atau yang sudah muda. Oh iya, ada yang lain bisa menjawab? Apa itu tebang pilih? Coba. Oh iya, menebang pohon yang sudah tua. Dengan cara bagaimana? Memilihnya. Selain yang sudah tua? Yang sudah mati. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan masih tentang hutan. Sekarang kita baca bukunya Manfaat Hutan Bagi Kehidupan Manusia. Ayo anak-anak, kita baca sama-sama Manfaat Hutan. Indonesia jantung hutan dunia. Bapak Soeharno adalah seorang polisi hutan yang bekerja di Taman Nasional Betung Karimun atau yang disingkat dengan TNBK, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pak Soeharno saat ini merasa sedih karena pepohonan di hutan Indonesia terus berkurang dan banyak ditebangi untuk dimanfaatkan kayunya.
Siapa yang bisa membuat kesimpulan ke depan? Ayo Nadia nih udah berani. Silakan Nadia maju ke depan sayang. Hari ini kesimpulannya kita belajar tentang hutan, manfaat-manfaat hutan, yaitu bisa menjadi tempat berlindung hewan dan tumbuhan langka. Terus tadi kita juga bermain kasti yang terbuat dari kayu yang diambil dari hutan. Cara melestarikannya dengan cara tebang pilih tanah, yaitu dengan memilih pohon yang sudah tua atau pohon yang sudah mau mati, dan kita menanam kembali pohon itu agar hutan tidak gundul. Ya. Bagaimana, ada yang menanggapi? Ada yang barangkali mau menambahkan kesimpulan yang diberikan oleh temanmu Nadia? Ada yang mau maju menambahkan kesimpulannya? Kalau sudah tidak ada, anak-anak boleh beristirahat dulu. Nanti kita akan melanjutkan percobaan. Ya, sekarang kalian boleh istirahat. Anak-anak, baru saja anak-anak beristirahat. Apakah anak-anak sudah makan? Sudah. Siapa yang bawa bekal dari rumah tadi? Ya, siapa yang makan belinya di sekolah? Nah, baik ya. Oke, kalau anak-anak sudah. Bagaimana rasanya setelah beristirahat? Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang hutan. Sekarang sudah tahu kan anak-anak bahwa hutan itu harus dilaksanakan, supaya lestari itu harus dilaksanakan dengan cara tebang pilih. Kenapa tebang pilih diperlukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ayo kita sama-sama melaksanakan percobaan. Yang harus kalian bawa sekarang yaitu buku tema 6 dan alat tulisnya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari atau melakukan percobaan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, ada yang tahu kita mau melakukan percobaan apa? Kemarin kan anak-anak ibu sudah suruh bawa, hari ini tadi sudah bawa apa? Gundukan apa? Gundukan tanah. Terus sama apa yang ibu bawa? Nah, ibu bawa, kamu juga bawa sama gundukan tanah yang bagaimana? Yang ada rumputnya. Oh iya, yang ada rumputnya. Terus apa lagi sih yang disiapkan untuk percobaan hari ini? Air. Airnya melalui apa? Oh, apalagi alat yang akan kita gunakan untuk percobaan hari ini? Sama apa lagi? Selang. Oke. Coba kalian perhatikan ya, amati ya. Ya, ada dekat sedikit. Nah, tuh lihat, diperhatikan. Perhatikan ya tanahnya. Siram, kenain. Nah, coba diamati. Ya, coba diamati ya bagaimana keadaan tanah itu. Nah, ini ada tanah, gundukan tanah yang tidak ada tanamannya. Bagaimana setelah disiram? Perhatikan. Perhatikan ya, terus. Nah, sudah tahu ya? Sekarang yang ini yang disiram ya. Nah, bagaimana? Adakah? Ya, coba diamati ya, yang lainnya ya temannya ngamati ya. Nah, sekarang yang ada tanamannya, yang ada rumputnya. Tuh, diamati, coba diamati bagaimana keadaan tanah itu. Karena tidak ada tanamannya bagaimana. Sudah bisa diamati? Sudah? Sudah, oke. Yuk. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah melakukan percobaan, mengamati apa? Ada yang mau bertanya? Apa? Coba, ada tidak yang mau bertanya tentang pengamatan tadi? Coba Nadia, apa pertanyaan kamu? Kenapa pas kita
kita menyiram gundukan tanah yang tidak ada rumputnya, tanahnya menjadi ikut terbawa air turun ke bawah. Oh iya, ada yang bisa Apa namanya? ada yang bisa menjawab apa? Coba anak. Tidak ada pohon-pohonan akar yang menyerap air. Oh, katanya tidak ada pohon-pohonan. Kalau tidak ada pohon, tidak ada apanya, anak? Tidak ada akar yang menyerap air, ya. Ada lagi yang mau bertanya, nak, tentang percobaan kita tadi? Siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti sudah jelas ya? Sudah paham? Nah, dari pengamatan kalian tadi, sekarang anak-anak jawab yang ada di bukumu halaman 52. Hasil percobaan yang pertama, yaitu gundukan tanah yang menggunakan siraman air, tapi gundukan tanah yang tidak ada tanamannya. Jawab bagaimana hasilnya? Ya, sendiri-sendiri, silakan kalian kerjakan di bukumu masing-masing. Oke, kalau anak-anak memang sudah selesai semua menjawab, kita akan kembali ke kelas. Anak-anak akan ditugaskan yaitu membuat laporan hasil percobaan kita pada hari ini. Yuk, kita naik ke kelas. Sayang, tadi kan kita baru saja melakukan percobaan dari 2 gundukan tanah. Siapa yang ingin tahu? Tadi bagaimana? Ada yang bisa menjawabkan tadi? Bagaimana keadaan tanah tadi? Siapa yang bisa menjawab? Tadi bagaimana kedua keadaan tanah itu? Ya coba Nadia lagi. Coba Indira deh gantian. Ayo nak. Pinter. Ayo. Menugaskan kalian secara kelompok, yaitu membuat laporan hasil percobaan. Nanti anak-anak tulis kelompok berapa, nama-namanya siapa, terus apa nama percobaannya ya, sesuai dengan perintah yang ibu minta. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang ibu berikan satu kelompok, satu. Nah, ini adalah tugas kelompoknya. Diingat sama temannya ya, apa saja. Tanpa rumput terjadi longsor. Akan longsor terbawa air. Ke bawah. Kami susah. Oh iya bagus. Coba diperiksa kembali, barangkali ada yang perlu ditambahkan kata-katanya. Kami juga sudah selesai. Oh iya, kelompok mana lagi yang sudah? Kesimpulannya sudah? Sudah. Sekarang kita akan mengadakan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan maju ke depan. Yang lain dengarkan ya. Dari kelompok 1 akan membacakan hasil percobaan tadi. Nama percobaannya bukan tanah. Alat dan bahannya tanah, rumput, air, dan selang. Tujuan percobaan untuk mengetahui bahwa pohon penting untuk mencegah erosi. Saya dari kelompok 3 akan membacakan laporan hasil percobaan. Nama percobaannya prediksi tanah. Alat dan bahan, gundukan tanah, rumput, air mengalir, selang atau pancuran. Tujuan percobaan untuk mengetahui di gundukan tanah manakah yang akan longsor. Langkah-langkah, siapkan gundukan tanah, lalu disiram oleh air dari selang, lalu dia mati. Siapkan gundukan tanah yang ditutupi rumput, lalu disiram oleh air dari selang, lalu dia mati. Kesimpulannya, gundukan tanah tanpa rumput akan longsor terbawa air ke bawah. Gundukan tanah dengan rumput bentuknya tetap tidak terbawa air.
Tugas kelompok pelaporan hasil percobaan. Kelompok 5. Nama percobaan gundukan tanah. Alat dan bahan gundukan tanah, rumput, air mengalir dari selang atau pancuran. Tujuan percobaan mengetahui tanah yang tidak berumput dan tidak berumput jika disiram. Langkah-langkahnya: menyiram tanah yang gundul dan tanah yang berumput. Kesimpulannya, ternyata tanah berumput mencegah tanah longsor atau erosi. Tanah yang tidak berumput mudah hancur. Kelompok 4, 5, 2, 1, adakah yang mau menambahkan? Adakah yang mau mengomentari? Siapa yang mau mengomentari? Barangkali menambahkan? Nah, anak-anak, dari kesimpulan yang tadi kalian amati, bahwasanya tanah yang tumpukan tanah yang tidak ada tanamannya, yaitu bila disiram air akan mengalami apa? Tanahnya menjadi apa? Longsor. Yang kedua, terbawa air. Terus kalau tanaman yang ada tanamannya tidak akan longsor. Itu kesimpulan dari hasil percobaan kita sekarang. Nah, sekarang yuk kita sama-sama temukan jawabannya. Coba, Edo sekarang ingin menemukan contoh perilaku bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian keindahan hutan di Indonesia. Perhatikan coba gambar yang ada di halaman 52. Nah, perhatikan. Kalau kamu sudah perhatikan, kamu lingkari. Ada berapa gambar? Nah itu ada 4 gambar. Tolong kalian lingkari sendiri-sendiri ya. Gambar mana yang merupakan perilaku menjaga atau melestarikan keindahan hutan atau alam Indonesia? Gambar mana yang merupakan perilaku yang bertanggung jawab terhadap pelestarian? Coba kalau udah selesai, Ibu ingin kalian menjawab tuh yang ada di pertanyaan bagian A. Ya. Apa saja yang tadi kalian temukan pada gambar yang termasuk menjaga atau melestarikan keindahan alam? Coba Jasmine. Apa nak Jasmine? Kenapa? Jangan kembali pohon. Kemudian menyiramkan pohon. Terus Gilang, coba kalian jawab perilaku yang merusak hutan itu apa saja? Sesuai gambar. Mencoret-coret pohon, apalagi? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Di hutan. Di hutan. Nah, jadi perilaku kita terhadap lingkungan alam yang indah ini harus kita jaga kelestariannya agar kita dapat melihat keindahan alam yang ada di Indonesia ini. Baik anak-anak, hari ini untuk lebih jelasnya lagi, perilaku apa saja sih yang dapat peduli atau sikap peduli terhadap keindahan alam, terus sikap yang merusak keindahan alam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak, yuk kita sama-sama mengadakan wawancara. Ibu akan berikan lembaran untuk kalian catat sikap peduli lingkungan itu apa saja yang kalian peroleh dari teman-teman, dari guru yang ada di sekolah, dari siapapun orang yang lebih dewasa dengan kamu juga boleh ya, yang orang-orang dewasa. Nah sekarang ini adalah tugas kamu sendiri-sendiri menanyakan sikap apa saja ya. Baik, ini akan Ibu berikan lembar tugas.
tugasnya, anak-anak boleh mewawancarai gurunya, guru yang ada di sekolah atau dengan bapak ibu yang ada di kelas kita. Ingin tahu sikap kepedulian lingkungan itu apa saja? Sikap kepedulian lingkungan, lingkungan kita harus bersih. Kira-kira sikap merusak dan lingkungan apa? Sikapnya sama gitu, merusak lingkungan berarti Sikapnya merupakan mencoret. ya misalnya mencoret tembok, mencabut tanaman yang sudah tumbuh, itu merusak keindahan alam, keindahan lingkungan sekolah kita. Keuntungannya nggak ada, yang pasti merugikan kita. Ya tentunya untuk menjaga kebersihan itu dengan punya kesadaran masing-masing setiap manusia. Bisa nggak memberi contoh sikap peduli dan lingkungan serta keuntungannya? Menjaga kebersihan terutama buang sampah pada tempatnya ya. Keuntungannya apa, Bu? Keuntungannya menjadi lingkungan menjadi bersih, lingkungan kita akan menjadi sehat. Supaya rapi, supaya indah, Tadi kan kita digituin ya. caranya tidak merusak lingkungan yang ada di tempat kita. Apa saja boleh. Yang penting benar. Anak-anak, berdasarkan hasil wawancara kalian tadi, tentunya anak-anak banyak tahu sikap apa saja yang kalian dapati, yaitu sikap peduli lingkungan apa saja yang baik ya, dan sikap yang tidak baiknya atau merusak lingkungan di sekolah kita tentunya ya. Kalian tentunya sudah banyak data yang kalian peroleh dari para narasumber setelah kalian wawancara. Nah, sekarang kalian jawab yang ada di buku. Di situ kalian apa sih pentingnya memiliki rasa peduli terhadap lingkungan? Karena apa kalian peduli terhadap lingkungan? Dan karena apa kalian tidak merusak tanaman itu? Apa hasilnya dari merusak tanaman itu? Jadi bagaimana cara menghindari atau perilaku yang bagaimana untuk menghindari sikap merusak lingkungan? Kalian bisa menjawab di nomor 2 yang ada di tugas kalian. Sudah ya? Ya. Anak-anak, dari data hasil wawancara anak-anak dengan para guru atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, anak-anak akan ibu tugaskan berpasangan, yaitu menilai antar teman. Pada saat teman menyampaikan, kamu bertanya kepada teman apa saja sih sikap peduli lingkungan yang telah didapat, terus apa saja sih sikap yang merusak lingkungan. Nanti setelah anak-anak jawab itu, bagaimana suaranya? Yang ditanyakan, yang di checklist itu nanti kalian checklist bagaimana bahasa yang disampaikan kepada kamu. Kamu menilai teman dan nanti secara bergantian. Paham anak-anak? Paham. Nah sekarang ibu minta tolong sama Nadia, sama Jo Muhammad. Ini satu lembar ini untuk berdua ya, nanti gantian. Siapa yang mau megang lebih dulu berarti dia yang mau menilai temannya. Nanti ditulis di checklist baik apa cukup. Ini hanya di bahasa yang digunakan. Presentasinya tidak ya. Yang presentasinya nanti ibu. Oke anak-anak, nanti gantian. Kalau kamu sudah bertanya dengan teman, temannya pun menilai. Misalnya kamu dengan Nafta akan menilai Eriska akan menilai Nafta. Saling kamu pegang nanti gantian ininya ya setelah menilai. Oke, nah dia bagikan temannya. Jadi satu orang berdua. Satu ini ya, satu lembar berdua.
nilainya yang bagian pertama saja, bahasa yang digunakan. Ya, kamu namanya siapa? Kan Eriska. Berarti yang mau dinilai siapa? Namanya Nafta. Nafta yang dinilai sini, nama Nafta. Nanti Nafta mau menilai Eriska, nama Eriska yang dinilai. Sesuai dengan nama kalian ya. Ya. Aku suka peduli dengan lingkungan yaitu bersih, kebersihan. Kamu ini badannya. Kamu keuntungannya tanaman segar. Nomor keuntungannya tanaman menjadi segar. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah melakukan wawancara ya. Anak-anak sudah melakukan wawancara dengan baik dengan teman, dengan guru yang ada sekolah tentang lingkungan sekolah kita ini, lingkungan alam ya. Nah, tadi anak-anak tentunya sudah dapat hasil dari wawancara kalian, yaitu bagaimana sikap peduli terhadap lingkungan, bagaimana sikap yang merusak lingkungan. Nah, dari hasil wawancara tadi, kalian Ibu minta untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Anak-anak sudah punya pasangan kan? Sudah. Baik, siapa yang mau mempresentasikan ke depan lebih dulu? Coba Nadia bersama dengan temannya. Tadi siapa Nadia temannya? Oh ya, silakan maju nak. Anak-anak, ini temanmu akan mempresentasikan hasil dari wawancara yang tadi diperolehnya. Dengarkan baik-baik ya. Sikap peduli keindahan lingkungan apa yang kamu temukan saat wawancara tadi? Sikapnya tanaman disiram, keuntungannya tanaman menjadi segar. Sikap merusak keindahan lingkungan apa saja yang kamu temukan saat wawancara tadi? Sikapnya mencoret-coret pohon, kerugiannya pohon menjadi rusak. Sikap peduli keindahan lingkungan apa saja yang kamu lakukan saat wawancara tadi? Aku menemukan sikap menyiram tanaman. Keuntungannya tumbuhan akan tumbuh dengan subur. Sikap merusak keindahan lingkungan apa yang kamu lakukan saat wawancara tadi? Mencoret tembok. Kerugiannya merusak keindahan. Anak-anak, baru saja kalian mendengarkan temanmu secara berpasangan, yaitu mempresentasikan hasil dari wawancaranya mengenai peduli terhadap lingkungan dan merusak lingkungan. Nah, dari kesimpulannya bahwa siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan apa sih yang telah kalian dapati tadi? Bagaimana sih sikap peduli lingkungan itu? Kenapa kita harus melakukan peduli terhadap lingkungan? Coba Bening jawab. Lingkungan itu tidak punah. Terus? Kalau Kita merawatnya, lingkungan itu menjadi asri. terus merusak? Merawatnya, kalau kita merusak, lingkungan itu menjadi kotor sehingga kita tidak nyaman. Oke, anak-anak, jadi kesimpulannya bahwa kalau kita mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan itu akan lestari, tidak akan punah, tidak akan habis. Nah, sikap yang baiknya itulah yang harus kalian lakukan. Jangan merusak tanaman atau merusak keindahan alam yang ada di sekolah kita atau di lingkungan dimanapun kita berada, karena merusak akan membuat lingkungan kita menjadi kotor, apalagi tadi nak, gersang, bau dan sebagainya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak sudah memahaminya? Sudah. Siapa yang bisa memberi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya mulai dari pelajaran ketakutan yaitu manfaat hutan. Jadi kita
Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu akan menugaskan kalian, yaitu tugasnya bekerja sama dengan orang tua, yaitu menulis satu contoh perilaku. Kalian boleh bertanya dengan mama, papa kamu, yaitu contoh perilaku berdasarkan pengalaman kamu ya. Contoh perilaku menjaga atau peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan. Nah, sebelum pulang, Ibu beri kesempatan bereskan dulu buku-bukunya yang rapi. Ya. Ya, kalau sudah rapi, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Nadia, tolong disiapkan. Bersiap. Siap. Membaca doa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi Matahari wabarakatuh. bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku